Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk Twin Flames ya, karena ini hari Selasa. Semoga ini bisa resonate dan menarik di bawah alam sadarnya Divine Masculine dan Feminine. Siapapun yang bersangkutan dengan Twin Flame dan juga karmik segala macamnya ya, insya Allah akan ketarik energinya. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita bacakan untuk maskulin ke feminim ya. Express your love. Finances, career. And stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance. Oke, di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Divine Masculine ya sebenarnya ingin membebaskan diri dari yang namanya dramanya dia ya, dan dia juga ingin bilang ke feminim, bebaskanlah diri kamu agar kita mengenal lebih dalam satu sama lain lagi dan terungkap siapa diri kita selama perpisahan ini dan keinginan kita. Di sini aku menyadari kita semua lelah dengan adanya kisah masa lalu yang mana menyadarkan kita tentang melepaskan mantan-mantan kita yang ternyata membuat energi kita terkuras, bahkan membuat kita lelah. Kamu adalah soulmate aku, dan perjalanan twin flame kita ataupun soulmate ini membuat aku lelah, dan aku menyadari karena aku terlalu takut dengan adanya tentang mantan ataupun kata mantan ya, jadi dia lelah gitu, dia nggak mau sebenarnya, tapi mau nggak mau ya itu harus terjadi ya, karena kan kita tidak pernah ada yang tahu. Allah Akbar, sorry guys, baru bangun tidur. Dan dia ingin kembali ya sama feminim, sebenarnya ingin rasanya aku kembali dan kita lanjutkan untuk menikah atau lanjutkan pernikahan kita, karena aku ingin pernikahan kita ini dengan rasanya cinta baru dalam hubungan kita. Jadi ingin menjadi orang baru ya di sini. Makanya dia ingin membebaskan diri sendiri. Kenapa? Saat ini si maskulin sedang tidak bisa mengekspresikan perasaan cintanya ke feminim. Ya, karena kenapa? Karena si maskulin ini sedang banyak masalah dengan keuangan ya. Masalah terus ya dengan keuangan, karena kan dia selalu mengutamakan keuangan bukan cinta, dan itu menjadi kendala. Kenapa? Semakin kita mengejar sesuatu dengan ambisi, semakin yang kita kejar itu tidak akan pernah kita dapat, itu pasti ya. Karena sekarang gini, contoh kalian kejar burung, dia tidak akan bisa kalian tangkap, tapi kalian tenang, dia akan datang sendiri ke kalian ya, seperti itu ya. Jadi dia di sini stay optimis, bilang ke kamu, ke feminim, stay optimis, positive thinking, dan selalulah bertahan untuk membawa kamu kedamaian dalam cinta ya. Di sini aku lihat, jadi dia ingin kalian mendamaikan diri kalian sendiri. Kalau memang harus melepaskan sebagai mantan si DM ya udah gitu, karena dia nggak bisa ekspresikan cintanya, karena dia terkuras ekspresikan dirinya itu dalam keuangan ya, karena dia ada masalah dengan karir dan keuangan. Kita lihat si maskulin ke feminim ya Allah. Kita baca doa lagi ya. Kayak aku ngerasa tadi udah baca doa belum ya, perasaan sih udah, tapi kita baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Ya, Four Cups. Ace of Wands, masculine to feminine. Seven of Swords. Ten of Swords. Wow. The High Priestess. Maskulin kayaknya sedang terhianati ya oleh orang ketiganya nih. Ya, terhianati. Terutama tentang dia menyadari tentang kekecewaannya dia dari seksualnya dia di sini. Ya. Dia akan datang. Nggak muat ya di sini ya guys ya. Jadi gini, maskulin banyak sekali penyesalan dalam kehidupannya yang aku lihat, karena apa yang dia perjuangkan selama ini, karena egonya dia ingin memenangkan semua keberhasilannya itu dengan logika, tidak dengan hati. Akhirnya banyak penyesalannya 5-5 dari adanya pernikahan atau long term perceraian di antara maskulin atau perpisahan dengan si maskulin dan feminim. Ya, dikarenakan adanya dengan ilmu hitam ataupun dengan pelet ataupun dengan kecemburuan, dendam, marah, pertengkaran di antara kalian karena ada perselingkuhan. Ya, maskulin sempat meminta maaf kepada si feminim di sini, tapi dia mengulang kembali ulahnya dia untuk berselingkuh, untuk memanfaatkan, ya, karena kan dia melihat si feminim sudah sukses, maka dia datang kembali di sini dan dia coba untuk memanipulasi lagi, ya, di sini ternyata membuat dia penyesalan karena adanya perceraian atau perpisahan, sehingga dia kemenangan sia-sia yang dia alami sekarang. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini si maskulin penuh dengan kekecewaan dari yang dia bangun, yaitu tentang seksual, dengan memanfaatkan semua spiritual yang diberikan oleh si feminim. Ternyata dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, the Ten of Swords. Dari orang ketiganya, the High Priestess, yang membuat dia, ternyata orang ketiganya ini mengkhianati dia. Dan si maskulin dengan diam-diam ingin kembali kepada feminim. Itu rencananya dia. Maskulin sekarang coba untuk menyelesaikan permasalahannya, ya, dengan cara merenungkan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, yaitu dikarenakan hasrat, ya, nafsunya dia, sehingga dia bisa menjadi orang lain dan mengkhianati hubungan spiritual ini, dan pada akhirnya dia terbunuh sendiri dari perbuatannya, yaitu dari orang ketiganya dia dikhianati lagi di sini, ya. Makanya dia penuh dengan penyesalan karena si feminim sudah mulai bisa sukses, dia datang, ya, sudah pernah datang tapi ternyata dimulai lagi. Wow, dari 4 ke 5 cups. Bayangkan, si maskulin ini tidak bisa lepas tentang masa lalu. Ini membuat dia banyak kekecewaan dan kesedihan, sehingga dia trauma dengan perpisahan. Dia takut dengan perpisahan lagi. Dan di sini aku lihat, ya, dia fokus dengan masa lalunya. Di sini aku lihat dia juga merasa kesendirian, ya. Dia berpikir sekali karena apa yang dia lakukan ini membuat dia banyak tangisan. Dia juga menjadi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia juga trauma yang tentang namanya seksual di sini yang aku lihat. Karena si maskulin ini kan coba untuk membangun kehidupan baru lagi, ya. Dikarenakan keinginan hasrat birahinya di sini. Tapi ternyata gagal.
ya, karena di chariotnya in the reverse ini membuat dia banyak kegagalan dan juga menjadi orang yang tertekan untuk kehidupannya dia. Dan di sini yang kulihat dia tidak keberuntungan dalam arah tujuan hidupnya, masa depannya mau kemana. Dia juga karirnya banyak kegagalan karena dikhianati oleh orang-orang sekitarnya di sini. Ya, Seven of Swords. Dia memantau, belajar dari pengkhianatannya dia yang dia buat sendiri. Dia tidak mau gegabah lagi di sini, dan dia juga sangat berhati-hati dalam memanfaatkan dan berhati-hati dengan orang-orang sekelilingnya dia yang coba untuk memanfaatkan dia. Di sini dia juga sangat berhati-hati dengan yang namanya kutukan ya, atau karma. Ini membuat dia belajar lagi dalam pembayaran karma yang selama ini dia menduakan si feminim dan karmik ya di sini. Karena dia secara diam-diam masih memerhatikan si karmik dan juga si feminim, dan di sini membuat dia pasif dalam cinta sehingga terbunuh sendiri dalam perbuatannya. Bahkan dia menjadi orang yang tidak bijak ya, karena ya dia dikhianati lagi orang-orang ketiganya. Dia masih mempertahankan orang ketiganya ini, si karmik, walaupun dia tahu ya si karmik ini memakai ilmu hitam. Di sini dia coba bertaruh sebenarnya ya. Dia masih fokus ke masa lalunya bersama si karmik karena dia ingin menyelesaikan masalah ini perlahan demi perlahan ya. Sini yang kulihat. Dan dia juga di sini mempertahankan kebahagiaannya, tapi ternyata tersakiti dengan orang ketiganya kebahagiaannya ini, karena dia ketika mempertahankan orang ketiganya ya kan, pada akhirnya dia tersakiti. Apa yang dipertahankan dari orang ketiganya demi stres, akhirnya dia bahagianya tersakiti oleh orang ketiganya. Ini membuat dia menyadari, belajar tentang kesabaran, belajar tentang kesetiaan, dan dia ingin kembali bersama si feminim. Dan ya tuh reconciliation, kembali sama feminim. Dan dia tuh ya di bottom of the decknya tuh, dia sangat mencintai feminim. Dia menyadari ya, dia baru menyadari di mana dia menyadari dia yang aku lihat, karena dia minta maaf. Kenapa? Karena feminim mengetahui tentang perselingkuhannya dia. Dia datang ke feminim ketika feminim sudah sukses, dan dia coba belajar dari kesalahannya dia di sini, the toxicnya, yang mana dia gunakan kebahagiaan ini, kesuksesannya dia untuk mencari orang ketiga, karena dia banyak sekali halusinasi tentang kebahagiaannya dia, yaitu dengan kebahagiaan dia sendiri. Dan dia juga ada masalah ya tentang untuk union bersama feminim, karena ada gosip-gosipnya dengan orang ketiga. Ini membuat dia memutuskan hubungan long term ini atau pernikahan, sehingga dia menyesali ya dengan adanya orang baru ini, karena dia harus menceraikan atau berpisah, trauma dengan cinta baru. Kenapa? Karena kemenangan dia sia-sia. Ternyata si feminim ini adalah yang terbaik ya, karena di Empress adalah feminim. Dan di sini yang kulihat juga dia banyak kekecewaan ya, trauma dari seksualnya dia, yang membuat dia berpikir, sangat belajar dari karmanya dia, sehingga dia mempertahankan atau bertaruh, yang aku lihat di sini ya, dari kisahnya dia bersama si karmik. Ternyata banyak cinta segitiga yang terjadi, itu yang membuat dia ingin kembali ke feminim perlahan demi perlahan ya, karena dia sadari, dia berpikir kembali kegagalan ini adalah hasil dari pengkhianatan dia sendiri, karena dia mencintai 2 orang atau 3 orang ya di sini secara pasif, yaitu si karmik di sini, sehingga dia tersakiti lagi oleh karmik dan dia ingin kembali bersama si feminim ya. So aku harap ini bisa resonate ya, karena si maskulin memang akan kembali lagi ya untuk meminta maaf untuk perjalanan karmanya dia, pembayarannya.
dia tidak akan tenang hidupnya kalau belum menyelesaikan permasalahannya dengan si feminim secara secara dewasa. Kalau aku lihat di sini ya, karena ada pengkhianatan, pembayaran karma, ini membuat dia ketakutan dalam karmanya dia, terutama dengan keberuntungannya dia, karena dia melihat si feminim sudah dilamar orang atau ada banyak yang menyukai si feminim karena feminim telah sukses dalam karirnya. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku Lucky Trotem SN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.